Guru dan kawan sekalian, saya untuk mulai pelajaran pada hari ini. Mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bisa hadir Zelda hadir Ram iya hadir Bu Hafiz iya hadir Bu Maria hadir Bu Awal Hadir Ibu. Akbar Hadir Ibu. Rival Reza Rina Ibu Roni Ibu. Salsabila hadir Bu Nurlegahan hadir Ibu Power hadir Yusa hadir Tiara hadir Estan Zahra hadir Zafia hadir Sulfikar Hadir. Almari Hadir Bu. Bidadari semuanya hadir ya. Nah, sekarang saya mau masuk dengan materi tentang kooperasi beberapa itu tentang ada yang tahu sih kooperasi itu apa? Ya, pinjaman. Juta. Apa pinjam uang itu? Apa masuk dalam badan usaha kooperasi ya? Ya. Jadi kooperasi itu adalah Pinjaman. yang lebih jelasnya. Kooperasi itu adalah oke, teman-teman itu. Di sini ada sejarah kooperasi. Di situ kooperasi pertama muncul di Eropa pada saat terjadinya revolusi industri. Nah, revolusi industri ini apa sih? Revolusi industri itu terjadinya perubahan besar dengan cara produksi suatu barang. Misalnya nih, kayak kalau dulu masih produksi barang pakai tenaga manusia, sekarang itu kan berubah. Sekarang lebih banyak pakai mesin toh. Kalau pabrik bagi begitu pasti pakai alat-alat canggih lah. Terus kemudian kooperasi sendiri berasal dari kata cooperation, dalam bahasa Indonesia artinya bekerja sama. Itu pada saat revolusi industri kebanyakan para pemilik alat produksi memberikan upah yang kecil dan kerja yang paling baik bagi para pekerjanya, sehingga penyumbang berangkat dari para pekerja untuk menyejahterakan diri mereka. Jadi waktu panjang sudah makasih yang kerja itu panjang tetapi lembur tapi upah cuma kecil. Sekarang terjadi banyak Indonesia tuh ya lama upah cuma bisa. Akhirnya dimulai gerakan dari para pekerja ini kasih sejahtera dong diri. Itu suatu gerakan begitu yang supaya dong sejahtera lah, karena kalau cuma upah sedikit dong. Adil gak sih? Iya. Kira-kira gerakan apa itu harus tahu? Nah, kalau sini pengertian kooperasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, kooperasi ini diartikan sebagai badan usaha
dia berdasar pada asas kekeluargaan. Jadi koperasi ini dibangun atas dasar ekonomi dan dia berasas kekeluargaan. Ya. Lalu koperasi ini didirikan oleh sekelompok orang atau badan hukum yang memiliki tujuan bersama. Jadi gerakan tadi yang dibilang bahwa para pekerja mendirikan suatu gerakan itu membangun gerakan koperasi itu bukan senjata dong, ini membangun berdasar pada asas kekeluargaan itu. Nah, kemudian di sini ada tujuan koperasi. Yang pertama itu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Tadi kan dibilang bahwa para pekerja membangun suatu gerakan untuk menyejahterakan diri mereka. Tapi itu semata-mata bukan hanya untuk mensejahterakan punya diri saja atau anggota dan koperasi itu saja, tapi untuk masyarakat lain. Itu tujuan dibangunnya koperasi. Jadi semata-mata bukan untuk anggota, melainkan di masyarakat lain. Lalu yang kedua itu membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota. Misalnya kalau ada orang yang mau bergabung dalam anggota koperasi, itu dan cuma terima, lalu kita akan mengembangkan potensi serta kemampuan dari anggota itu lain dulu. Lalu yang ketiga itu mewujudkan tatanan perekonomian nasional yang adil dan mampu. Dan yang keempat itu memperkuat perekonomian rakyat. Karena kita dapat ini ada mirip sama saja kan untuk mewujudkan perekonomian Indonesia. Sekarang kan perekonomian Indonesia kan status akhir banget. Jadi hadirnya koperasi ini yang bertujuan untuk meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia ini melalui berbagai jenis-jenis koperasi yang bangun. Lalu ini ada prinsip-prinsip koperasi. Jadi prinsip-prinsip koperasi yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Artinya kalau ada orang yang mau bergabung menjadi anggota koperasi di sini, dia harus punya sukarela dalam diri kalau bergabung. Bukan semuanya mau dipaksa bos, harus maksa dia sih, harus masuk anggota ini, harus masuk anggota ini. Yang ada dia kerja cuma mana dia kerja dia kan. Lalu yang kedua itu pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pengelolaan dilakukan secara demokratis ini maksudnya tiap anggota dalam anggota koperasi itu dia harus memiliki partisipasi yang besar untuk melakukan pengelolaan usaha maupun melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Jadi dia harus punya partisipasi yang tinggi. Dia cuma mau enak lah, dia cuma mau ada satu orang ini kerja, lalu dia cuma mau bagi-bagi itu salah, cuma semua melakukan sing yang kita berhasil. Yang ketiga itu kemandirian. Kemandirian ini artinya koperasi ini dia harus berdiri sendiri. Dia harus berdiri sendiri dan dia bergantung pada pihak lain. Dia bergantung itu dalam artian kayak pengambilan keputusan atau pengelolaan usaha itu dia harus menjadi koperasi yang nanti bisa diri ada pembagian bersama-sama. Begitu istilahnya. Lalu yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap orang. Ini artinya kalau modal yang ditanamkan oleh anggota koperasi itu bertujuan untuk kepentingan bersama. Ya, jadi kalau anggota satu anggota harus modal untuk pada koperasi ini itu semua untuk keuntungan bersama, bukan untuk dongeng diri saja. Nah, lalu yang terakhir ini ada bagian usaha atau SH.
secara adil sesuai dengan jadwal usaha anggota masing-masing anggota. Bagian SKU ini dibagikan berdasarkan kontribusi yang ditanam oleh anggota tersebut. Ya, jadi kalau dia mungkin punya kontribusi besar, mungkin dia punya pembagian SKU itu juga sedikit besar. Itu prinsip-prinsip koperasi. Peran koperasi ini akan mewakili sama-sama saja dengan tujuan koperasi tadi ya. Dia berbeda dengan masyarakat sebagai alat ekonomi, menciptakan demokrasi ekonomi serta dalam membangun tatanan perekonomian masyarakat. Intinya koperasi ini dia berperan untuk membantu penguatan perekonomian Indonesia atau perekonomian masyarakat. Ini yang tadi bilang ada bangun pergerakan untuk mensejahterakan diri itu melalui ada jenis-jenis koperasi. Lalu di sini juga ada bentuk koperasi ya. Misalnya di situ ada dua bentuk, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Kalau koperasi primer itu koperasi yang didirikan dan beranggotakan sekurangnya 20 orang, sedangkan sekunder itu didirikan beranggotakan sekurangnya 3 badan hukum koperasi. Kalau primer 20 anggota saja, kalau sekunder 3 badan. Lalu ada jenis-jenis koperasi. Koperasi selanjutnya ini dia memberikan layanan dan pinjaman kepada anggota ataupun masyarakat yang mau membangun suatu usaha, misalnya modal atau pinjaman. Itu adalah koperasi simpan pinjam. Lalu kedua, koperasi produksi. Koperasi produksi ini maksudnya kayak dia membantu produksi barang dan jasa ya. Misalnya koperasi industri ya. Jadi koperasi industri pasti memproduksi barang, jadi itu adalah tugas dari koperasi produksi. Lalu ada koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini maksudnya kayak koperasi yang jual barang. Bukan seperti nih koperasi sekolah, ada kan nanti kantin balik makanan atau tempat di sekolah itu masih sedia mungkin kecuali buku, alat tulis sekolah. Itu koperasi sekolah dan itu dinamakan dengan itu masuk dalam kategori koperasi konsumsi. Lalu yang terakhir ada koperasi pemasaran. Kalau tadi koperasi produksi itu kan dia membantu anggota atau masyarakat untuk memproduksi barang, sedangkan kalau koperasi pemasaran ini dia lebih membantu untuk memasarkan, kayak cuma promosi barang saja begitu masyarakat ataupun anggota. Itu yang dinamakan dengan koperasi pemasaran. Lalu ini kasih contoh untuk koperasi pemasaran ini, misalnya kayak tadi bagi dia kasih pasar. Untuk koperasi pemasaran ini koperasi tani andalan. Jadi koperasi ini membantu untuk memasarkan, membantu memasarkan hasil pertanian dari para petani. Namanya saya koperasi tani alas. Dok, bisa paham tentang koperasi? Paham. Ada yang belum mengerti, nanti bisa tanya. Kalian kalau sama semangat? Sudah. Paham? Paham. Sangat paham? Paham. Sekarang, kasih dong tugas kelompok boleh. Coba di halaman 20. Ya kayak gitu. Nah, yang bagian tugas kelompok ya. Jadi itu kan disuruh untuk analisis bagaimana
Berbagai model bisnis koperasi yang ada di Indonesia, bagaimana koperasi tersebut beroperasi, tantangan yang mereka hadapi dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap kesejahteraan anggota. Dari berbagai mana saja, kelompok satu sini koperasi tempat pinjam, ya, berarti di situ bagaimana koperasi pinjam dia beroperasi, apa tantangan yang dihadapi, lalu bagaimana koperasi pinjam itu berkontribusi untuk kesejahteraan anggota. Lalu kelompok dua koperasi produksi, kelompok tiga koperasi konsumsi, dan kelompok empat terakhir koperasi pemasaran. Oke, baik Bu, sudah paham yang Insya Allah. topik lalu masing-masing kelompok tunjuk 2 orang maju presentasi. Oke Bu, kalau silakan nanti jadi jawab bagi kelompok yang bertanya. Karena kan jadi 9 koperasi itu kan beda-beda bro. Ya. Jadi sebenarnya sama. Ada yang mau bertanya? Jadi 1, 2, 3, 4. Ada anggota-anggotanya adalah produsen, yaitu petani, UMKM, perajin, nelayan, dan tujuan utama membantu memasarkan produk anggota secara kolektif sehingga anggota mendapat akses pasar yang lebih baik, harga yang lebih adil, dan biaya transaksi yang lebih rendah. Yang pertama, contoh koperasi pemasaran yang bisa kalian pilih. Terisi untuk setiap contoh koperasi, yaitu koperasi pemasaran setia bagi atau mangkis, yaitu profil, model bisnis, tantangan, dan kontribusi. Mungkin itu saja. Ini itu aja. Ini apa ada pertanyaan? Jawabannya adalah koperasi pemasaran membuat keunggulannya dengan cara melakukan produknya mengemas dan jadi tujuan utama koperasi konsumsi menyediakan barang konsumsi sehari-hari seperti sembako, alat rumah tangga, kebutuhan sekolah, dan lain-lain dengan harga lebih terjangkau dibandingkan pasar ini. Koperasi konsumsi beroperasi dengan menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota dikelola secara demokratis dan dilakukan dan selalu dibagi sesuai dan tantangan mereka itu modal terbatas, manajemen kurang profesional, persaingan pasar bisa harganya di market, supermarket, dan e-commerce menawarkan dan layanan menarik rendahnya masih saja yang disambungkan atau
koperasi. Oke, satu cara koperasi produksi birokrasi. Anggota koperasi berperan sebagai pemilik sekaligus pekerja. Dua, model diperoleh dari simpanan anggota dan sumber lain yang sah. Kegiatan utama adalah menghasilkan barang jasa yang dipasarkan. Dua, tantangan yang dihadapi. Keterbatasan Itu saja yang bisa dapat kami presentasikan. Apakah pertanyaan dari kelompok 1, 3, dan 4? Kita akan bertanya. Saya mewakilkan dari kelompok 4 ini sebenarnya kepada saya mewakilkan kelompok 3 ini saya kepada kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 3 yang itu strategi operasi produksi untuk pedagang produk hasil adalah yang pertama menerapkan standar mutu produksi yang sama bagi semua orang. Yang wajib buaran rutin yang dibayarkan anggota setiap periode tertentu. Simpan sukarela, simpan yang bersifat tabungan dengan jumlah kontribusi terhadap kesejahteraan anggota, akses kerjaan yang terjangkau, pengembangan usaha, solidaritas ekonomi. Oke, sedikit. Saya akan coba bagaimana istri kemudian terjawab kepada anggota di Jadi kalau dari koperasi setiap sampai di sini itu boleh dalam hasil kerja tiap kelompok. di